kalau nggak salah. Oke. Slide saya nih yang saya share itu kelihatan, Kelihatan, Pak. kelihatannya. Oke, saya mau nulis tapi bagaimana caranya nulis ya? Kalau ini kira-kira kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Pen, kelihatan ya? Baiklah. Eh, oke, oke. Oke, seperti judul yang kita lihat tadi, ada permutasi, ada kombinasi, kemudian ada latihan permutasi dan kombinasi ya. Nah, kalau sebentar kalau ada waktu, mungkin saya akan memberikan beberapa soal ya, soal contoh ya. Oke, kita lihat aja dulu. Baik, nah kita bahas ke permutasi dulu nih. Nah, kalau permutasi ini adalah kalau kita kemarin sudah bahas tentang dasar cara berhitung ya, cara berhitung eh, ya. Nah, di sini ada permutasi itu bagaimana cara mengatur objek tertentu dengan memperhatikan urutannya. Jadi permutasi itu selalu memperhatikan urutannya. Ya, seperti itu. Jadi kemungkinan-kemungkinan penempatan dari objek itu berdasarkan urutan-urutannya. Gitu ya. Seperti itu. Misalkan di sini ada permutasi R ya. Permutasi R ini adalah pengaturan R objek dari suatu himpunan secara berurut ya, secara terurut. Seperti itu. Nah, misalkan di sini diberikan himpunan A ya. Himpunan A ini elemennya satu 2 3 ya. Dan untuk permutasi dari himpunan A ini ada tiga kemungkinan diperlihatkan ya dari urutan elemen-elemen yang ada di dalam himpunan ini, yaitu yang pertama adalah 3 1 2 terlepas dari himpunan A itu sendiri ya. Himpunan A itu elemennya satu 2 3 ya. Nah, penempatan dari elemen ini itu permutasinya ada tiga cara ya, beda. 3 1 2 2 3 1 1 3 2 ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan di himpunan A ini itu kita ngambilnya permutasi dua, berarti dua elemen aja. Ya, misalkan di sini adalah 3 1, maka permutasi atau banyaknya cara menyusun elemen-elemen ini ada dua cara, yaitu 3 1 dan 1 3. Seperti itu ya. Nah, notasi dari permutasi itu sendiri kita bisa lihat atau bisa secara umum ya, secara umum kita bisa lihat di sini adalah P N, R ya, R mengambil N ya, itu atau ini P pangkat N eh, apa eh, pangkat N dengan R kemudian dan seterusnya gitu ya. Nah, permutasi dan aturan perkalian ini ya nilai R-nya itu selalu ya bernilai antara 0 sampai N atau ini nilai R ini ya nilai R ini itu lebih kecil atau sama dengan N ya nilainya itu lebih kecil atau sama dengan N tidak pernah dia bisa syaratnya karena syaratnya ini maka nilai R-nya ini itu tidak boleh lebih besar daripada N ya itu maka kalau kita tuliskan permutasi dalam bentuk aturan perkalian ya seperti ini ya P permutasi N, R ya sama dengan N dikali dengan N minus 1. Ini penempatannya ya, penempatan pertama. Ini penempatan pertama ya. Ini penempatan kedua objek tersebut ya. Dan ini penempatan selanjutnya dan selanjutnya. Seperti itu. Ya. Jadi misalkan ada tiga buah ya kursi dan empat orang atau tiga orang di situ. Jadi penempatan pertama itu adalah sebanyak orang tersebut karena penempatan pertama itu adalah kemungkinan atau kesempatan orang pertama itu menduduki banyak kursi di situ ya
Ya, semua kursi di situ. Makanya N. Kemudian untuk penempatan kedua, ya, atau kursi kedua itu ditempati oleh sisa dari penempatan kursi pertama gitu ya. N-1, N-2, dan seterusnya. Sampai N-R plus 1. Nah, buktinya di sini ya, ini aturan dasar berhitung ya, sama ya, seperti itu. Kemudian ya, definisi dari faktorial, karena permutasi ini itu ujung-ujungnya atau eh, maknanya dia menggunakan faktorial nanti ya. Jadi notasi faktorial yang kita gunakan dalam permutasi ini itu seperti ini ya. Ingat bahwa untuk setiap bilangan bulat n lebih besar daripada 0, artinya ini positif ya, lebih besar atau sama dengan 0, maka n faktorial didefinisikan secara rekursif ya, sebagai berikut ya, ya seperti ini. N faktorial bernilai 1 jika n sama dengan 0 ya. Intinya itu ya. Ya, kalau n-nya sama dengan 1 berarti n faktorialnya adalah 1. N faktorial bernilai n kali n minus 1 faktorial jika n lebih besar daripada 0. Berarti n-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau kalau misalkan 1 berarti 1, 1 kali kurang 1, 0, 0 faktorial, 1, 1 kali 1, 1. Ya, gitu ya, dan seterusnya. Nah, dengan notasi ini, maka diturunkanlah eh, permutasi yang diperluas ya, permutasi yang diperluas ya. Ya, awalnya tadi adalah ini ya, awalnya itu adalah n ini, n kali n minus 1, n kali n minus 2 kali n dan n minus r tambah 1, maka diperluas lagi menjadi eh, ini n kali n minus 1 dan seterusnya ya, dikali n minus 1 minus r faktorial, itu ini adalah nilainya n faktorial ya, ya berdasarkan rumus yang pertama tadi ya, maka dibagi dengan n minus r faktorial, maka perluasan dari permutasi ini adalah n faktorial dibagi dengan n minus r faktorial. Ini kalau dia r-nya adalah tidak sama dengan n. Kalau dia sama dengan n, r-nya sama dengan n, maka permutasi n, n ya, itu sama dengan n faktorial. Seperti itu. Ya, jadi n faktorial ini menyatakan banyaknya cara berbeda untuk menyusun n buah objek ya. Seperti itu ya. Nah, tinjau contoh ini ya, kita tinjau permutasi sederhana ya. Ya, seperti ini. Terdapat 3 buah bola berwarna biru ya, merah putih ya, merah putih, merah biru putih ya, simbolnya M, D dengan P ya. Yang semuanya akan ditempatkan ke dalam kotak berlabel 1, 2, dan 3. Kebetulan ada kotaknya, ada 3 di sini. Jika setiap kotak hanya dapat ditempati 1 bola, ada berapa banyak cara berbeda yang dapat dilakukan untuk menempatkan ketiga bola tersebut. Ya. Nah, kita lihat ya di sini. Oke, saya coba copy aja nih caranya copy-nya. Oh ini, ini cara copy-nya. Thank you. Oke, copy dulu. Saya kopikan di sini aja ya. Bisa. Oke, saya.
Ya, karena saya biasanya menggunakan Foxit ya. Ini Foxit Reader ya. Ini Adobe Reader ya. Jadi saya agak bingung lihat bagaimana copy. Ya coba nih, copy ini nggak bisa. Oke lah, kita kita sama aja ya. Misalkan di sini terdapat tiga buah bola. Ini ya, bola. Ya, misalkan ini bola ya. Bola. M, merah, biru, putih ya. Merah, biru, putih. Kemudian kotaknya ada tiga. Satu, dua, tiga ya. Satu, dua, tiga. Nah, oke. Saya bisa tuliskan seperti ini. Karena ada kotaknya tiga. Kotak pertama ya. Satu, kotak kedua. Jadi permutasi hasil dari penempatan cara berbeda itu kita bisa dapatkan di cara seperti ini. Nah, ya, kalau kalian bisa paham juga yang di sini boleh. Nah, ini saya kasih cara di mana kotak pertama itu adalah semua warna ini bisa menempati kotak pertama ya, merah, biru, dan putih ya, gitu. Nah, di sini dari merah ini di kotak kedua, ketika kotak pertama itu diisi merah, maka kemungkinan kotak kedua itu akan diisi apa tadi? Biru dengan putih. Seperti itu. Ini juga kalau biru di kotak pertama, maka kemungkinan diisi adalah merah dengan putih. Nah, ini juga kemungkinan diisi adalah merah dengan biru. Nah, itu ya. Seperti itu. Jadi, saya kasih gini aja. Oke. Nah, oke. Dari kotak kemungkinan di kotak kedua ini biru dengan putih, kalau kita tarik lagi ke kotak ketiga, artinya ketika di kotak pertama sudah dihuni satu, dan di kotak kedua misalkan dihuni satu, maka sisa kotak ketiga akan dihuni oleh putih ya. Pak, Ini, nggak, Pak maaf Pak, nggak kelihatan Pak, cuman kelihatan PPT doang. oh seperti itu. Sebentar ya, bisa begini ya. Nah, oke, saya stop dulu ya. Kita masuk ke sini aja, ke paint. Nah, yang penempatan tadi ya, ini sudah kelihatan kan? Ada bola, ada tiga bola, merah, biru, putih. Ya, nah, Udah Pak, udah kelihatan. ya, ya. Nah, kotak pertama, ya, itu bisa diisi tiga bola ini, salah satunya. Ya, makanya dia terdapat tiga kemungkinan di sini, merah, biru, atau putih. Di kotak kedua, karena salah satu warna sudah menempati kotak pertama, maka sisanya ada dua di sini. Ada dua warna, ada dua bola yang mungkin diisi di kotak kedua. Nah, ketika kotak kedua ini diisi misalkan biru, maka sisanya adalah putih. Kotak kedua ini diisi putih, ya karena kotak pertama itu diisi merah, maka kotak ketiga sisanya adalah biru dan seterusnya. Nah, ini putih, kemudian ini merah ya, kemudian ini ya, ini biru ya, kemudian ini merah gitu. Jadi kombinasi dari atau urutan dari permutasi ini ya, jadi urutannya itu bisa kita dapatkan M, B, P ya, kemudian M, P, B, kemudian B, M, P, kemudian B, P, M ya, kemudian P, M, B, kemudian P, B, M.
Jadi urutannya ada 3 cara. 1, 2, 3. Ada 6 cara, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 cara berbeda. Lihat urutannya berbeda ya. Gitu. Nah, oke. Kita lanjut ke PPT-nya. Nah, kalau di PPT sendiri langsung aja ya, itu sehingga permutasinya eh, kita bisa dapatkan. Nah, ingat tadi. Jadi eh, ketika ya ini ya, jadi lagi ini ya sama ini ya itu diperhatikan sebagai aturan dasar dari permutasi ini ya, sehingga kita dapatkan dari masalah penempatan ini setiap kotak ini ya yang oke, itu belum belum ya tadi ya, belum fix ya tadi ya. Oke, tadi ini. Nah, dari penempatan ini di kotak pertama itu ada 3 kemungkinan ya. Di kotak pertama itu ada 3 kemungkinan. Di kotak kedua, karena satu ini kemungkinan sudah masuk ke dalam kotak pertama, maka sisa 2 kemungkinan di kotak kedua. Dan kotak ketiga, sisanya yang paling akhir adalah 1. Sehingga ini kita bisa, ini adalah aturan perkalian. Ya. Sehingga ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Ini aturan perkaliannya. Yang tadi ya, N ya. Ini N dikali dengan N minus 1, dikali dengan N minus 2, dan seterusnya. Ini itu sama polanya adalah, 3 faktorial. Atau sama dengan, ya, permutasinya. Jadi ada 6 cara untuk menempatkan ketiga bola ini ke dalam kotak, ke 3 kotak ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke soalnya ya, ini gitu. Nah, kemudian apa? Nah, jadi contoh soal permutasi di sini ya. Contoh soal permutasi coba kita selesaikan ini ya. Misalkan ini ya, caranya saya copy, gimana ya caranya? Sorry, salah dulu. Saya, saya coba copy satu-satu nih. Saya, saya coba copy, ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke, nggak bisa juga. Oke, saya nggak bisa. Oke lah. Baik, saya coba. Nah, saya coba semuanya aja. Ya, saya coba semuanya aja. Touch screen.
Saya coba semuanya. Jadi ini saya gunakan ini ya. Ini kelihatan kan? Kelihatan Kelihatan ya? Pak. Kelihatan Pak. Oke. Soal pertama dulu ya. Soal pertama, 3 ujian yaitu matematika diskrit, probabilitas, dan statistika, dan RPL. Ada 3 mata kuliah di sini akan dilakukan dalam 5 hari, Senin sampai Jumat. Jika tidak boleh ada ujian yang dilakukan pada hari yang sama, ada berapa banyak cara pengaturan jadwal ujian yang berbeda. Seperti itu ya. Jadi kita lihat nih. Misalkan di sini mata kuliahnya ada atau jumlah hari ya. Karena N itu aturannya adalah N lebih kecil atau sama dengan N ya. Ini adalah jumlah hari, bukan mata kuliah ya. Ini adalah jumlah hari ya, seperti itu. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. Jadi Senin ya, Selasa, Rabu ya, Kamis, Jumat ya. Ini ada 5. Kemudian kita kiaskan dia dengan bola dan kotak tadi ya. Misalkan ini adalah objeknya jumlah hari, kemudian kotaknya adalah mata kuliah ya. Ini M matematika, kemudian ini probas itu tadi, kemudian ini adalah RPL. Nah, oke. Ya. Dari soal ini ya, kita lihat 3 ujian ini, jika ada berapa banyak cara pengaturan jadwal ujian yang berbeda. Dari sini ya, di kotak yang pertama ini ada 5 kemungkinan ya. Ada 5 kemungkinan. Jadi kita bisa tulis 5, kemudian di sini pastinya ada 4 karena sudah dikurangi dengan kotak yang pertama. Ada 4 kemungkinan. Kemudian di sini juga ada 3 kemungkinan. Jadi aturan perkalian ya dengan sangat sederhana itu didapatkan ya 5 dikali dengan ya ini aja 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 itu sama dengan 120. Nah, kalau menggunakan rumus permutasi, jika menggunakan permutasi ya, maka kira-kira bentuknya bagaimana? P ya. Jadi jumlah hari ini paling besar P 5 ya. 5 ini jumlah hari di koma atau permutasi 5 terhadap ujian. Nah, kalau dituliskan adalah 5 faktorial dibagi dengan N kurang R. 5 dikurang 3 faktorial. Ya, sama dengan berapa? Ini 2 faktorial berarti 5, 4, dan 3. 5 kali 4 itu 20 ya. 120. Ya, karena ini 2 faktorial, ini 5 faktorial, kan bisa saya tulis begini ya. 2 faktorial ya. Ini mati, berarti ini 15 kali 4 itu 120. Gitu ya. Nah, Maaf, 15 kali 4, 60. 15 kali 4, 60. Oh ya, 60 ya. Ya, 60 ini. Bukan 120, 60. Ini juga ya, 60 ya. Salah itu. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, ya 60, sorry. Ya, gitu. Nah, kemudian ada berapa banyak yang nomor 2 nih, ya. Ada berapa banyak permutasi dari string equators ya, yang memuat string EQ aja, EQ. Ya.
Oke, baik, ini jelas ya. Jadi jadi permutasi itu ada, kita bisa menggunakan, ya, soal-soal permutasi itu kita bisa menggunakan eh, solusi menggunakan aturan perkalian dan menggunakan rumus permutasi ya. Nah, yang kedua ini saya hapus dulu. Ada berapa banyak permutasi dari string equators yang memuat string equa aja. Nah, di sini ya, equators ya. Nah, jadi banyaknya permutasi eh, yang memuat equa aja, equa ya. Ya, ini contohnya ya. Nah, selain dua kaidah tadi, ya, aturan perkalian dan aturan permutasi, kita, ya, Anda juga bisa menyelesaikan permasalahan permutasi ini itu dengan enumerasi. Enumerasi itu artinya dia dipetakan satu-satu ya, seperti ini contohnya. Tapi ini kan perlu waktu ya, ya perlu banyak waktu untuk memetakan. Kalau misalkan dia permutasinya agak panjang ya, maka dia akan banyak ya waktu yang diperlukan. Nah, ini contohnya ya, penempatan EQ ini. EQ, AEQ, dan seterusnya. Nah, untuk menyelesaikan ini ya solusinya, EQ ini ya, EQ ini yang ada di dalam equators ini, itu kita modelkan berupa menjadi sebuah variabel misalnya. Misalkan itu EQ ini ya, itu kita samakan menjadi S misalkan ya, S atau jangan X, Y aja ya. Karena jadi ketika kita masukkan di sini di stringnya Y, A, T, O, R, S ya, berarti ada berapa objek ini? Y ini mewakili ini ya, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek. 6 objek. 6 objek, maka kita bisa katakan ya, dari sini, maka kita bisa mengatakan permutasi dari banyaknya penempatan EQ ini adalah 6,6 ya, gitu ya. Dia bisa di sini, dia bisa di sini, dia bisa di sini, dan seterusnya. Itu sama dengan 6 faktorial 720 gitu ya. Atau ya itu kalau aturan perkalian ya, aturan perkalian kita bisa tuliskan tadi seperti apa? Ya, yang pertama aturan perkalian itu kita bisa tuliskan 6 ya dikali dengan, di sini penempatannya Y ini bisa ditempatin di sini ya, itu 5 kali ya, 5 kemungkinan, kemudian Y itu bisa ditempati di T itu 4 kemungkinan ya, dan seterusnya 3, 2, 1 kemungkinan. Itu sama dengan 6 faktorial gitu ya. Itu aturan perkalian. Oke ya, paham ya di sini ya. Nah, kalau misalkan ya eh, kata ya, misalkan di sini saya ya, oh ini selection, saya selection dulu, saya pindahkan ke atas ya. Nah, kemudian eh, selection dulu, pindahkan ke atas, kemudian saya buat ini ya.
Misalkan nih ya, ada soal nih, ada berapa cara ya, atau berapa banyak kata ya, kata misalkan ya, kata dalam tanda kutip ya, yang terbentuk dari kata apa ya, ini aja lah, hapus. Nah, nah, kira-kira solusinya bagaimana nih? Ini soal ya, ini contoh ya, soal aja latihan. Ada berapa banyak kata yang terbentuk dari kata hapus misalnya. Nah, permutasinya itu berapa? Berapa cara? Ya, berapa cara? Kita bisa menggunakan aturan perkalian dan kita bisa menggunakan formula dari permutasi. Kira-kira ada berapa cara, Dis? 5 faktorial bukan, Pak? Ya, benar ya, 5 faktorial. Ya, karena 5 objeknya berlainan semuanya kan? A, A, P, U, S ya. Jadi, kalau ini permutasinya adalah 5,5 atau sama dengan 5 faktorial. Kalau aturan perkaliannya, ya, jadi dia berurut, apa, dia perhatikan urutannya ya. Maka itu adalah 5 dikali dengan 4 ya, dikali dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Ya, apa tuh? 5 faktorial. Apa kira-kira? 120 kayaknya. Hmm, seperti itu ya. Oke. Nah, terus misalkan ini yang ketiga nih, ada berapa banyak permutasi dari string ekuator? Berarti kira-kira ada berapa nih? Eku dan tors. Eku dan tor. Jadi kombinasinya ya, ada berapa banyak cara nih? Kira-kira dari sini berapa berapa faktorial? 4, Pak. 4 ya, ini tersendiri ya. Sorry. Ini tersendiri ya. Eku tersendiri, tor tersendiri, A tersendiri, dan S tersendiri. 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Berarti 4 faktorial itu berapa tuh? Saya 4 kali 3 kali 2. 24 ya. Oke. Nah, ini. Kemudian kita masuk ke kombinasi ya. Nah, kombinasi ini adalah dia cirinya itu tanpa memperhatikan urutannya ya. Jadi kombinasi itu bentuk khusus dari permutasi ya. Jadi kombinasi ini adalah jika pada permutasi itu urutan kemunculan objeknya itu diperhitungkan, maka pada kombinasi ini urutan kemunculan objek itu tidak dipersoalkan ya, atau diabaikan ya, seperti itu. Misalkan di sini kombinasi R adalah pengaturan R buah objek tanpa memperhatikan urutan dari objek-objek tersebut ya. Contohnya seperti ini ya. Eh, Ya, contohnya seperti ini. Ada himpunan A yang elemennya ada 6 ya. Elemen eh, himpunan A ini berbeda semua. Nah, kemudian diambil 3 ya. Kombinasi 3 ya, 1, 5, 6 secara acak dari elemen A. Nah, itu bisa dihasilkan ada berapa banyak cara di sini ya. 1, 5, 6, 1, 6, 5 itu
dianggap sama, ya. Ini dianggap sama, kita lihat nanti. 516, 561 itu dianggap sama juga karena nggak diperhatikan ininya apa urutannya. Kemudian 615 dengan 651 itu juga dianggap sama. Jadi kombinasi yang dihasilkan dari kombinasi 3 ini adalah 3, ya, 3 sama. Begitu juga kombinasi 2 nih. Berarti ada kombinasi 2 dari elemen-elemen A. Seperti itu. Oke. Jadi notasi kombinasinya itu kita tuliskan atau dituliskan seperti ini, C, di mana C, N, R, di mana N ya dibaca N diambil R. N itu diambil R. Ya. Atau N dipilih R. Ya, seperti itu. Ini simbolnya atau notasinya, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini yang kebanyakan digunakannya itu adalah N dalam kurung N R. N dipilih R gitu. Ya. Nah, di sini aturannya juga mirip dengan permutasi tadi ya. Nilai R ini selalu lebih kecil atau sama dengan nilai objek N. Ya, maka bisa dituliskan seperti ini. Kombinasi R dipilih, N dipilih oleh R ya. N dipilih oleh R ya. Atau sama dengan permutasi ya. Ternyata di kombinasi ini adalah mengandung permutasi juga ya. P permutasi N, R dibagi dengan permutasi R, R. Ini adalah buktinya ya. Oke, kita sehingga dari sini ya, dari apa teorema ini bisa diturunkan yang mana kombinasi R atau kombinasi N dipilih R ya, itu adalah permutasi masing-masing N, R, baru permutasi R, R, itu sama dengan N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial dikali dengan seper R faktorial. Kalau ini diuraikan ya, maka perluasannya itu bisa juga dituliskan seperti ini. Ya, selain ini ya, selain seperti ini juga perluasannya itu bisa dituliskan seperti N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial dikali dikali dengan R faktorial. Seperti itu. Atau bisa dituliskan ya kombinasi dari N, R itu sama dengan N, N kurang R. Nah, ini pembuktiannya secara aljabar itu seperti ini ya. Seperti ini. Di mana nilai R-nya itu adalah N dikurang R. Jadi masing-masing N kurang masing-masing R ini diganti dengan nilai N minus R ya. Karena ini ya, karena ini. Karena ini. Ya, seperti itu. Jadi nilai ini itu diganti R-nya menjadi N minus R ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini sehingga didapatlah rumus yang terakhir adalah seperti ini. Ya. Sedangkan pembuktian kombinatoriknya itu seperti ini. Ya. Oke. Nah, ataukah ya, saya bisa tuliskan seperti ini. Saya bisa tuliskan kombinasi ya.
Misalkan, ya, misalkan, ya, saya bisa tuliskan ada himpunan A, ya, kemudian eh, elemennya A, B, dan C misalkan ya. Nah, kemudian karena ya karena ini visualisasinya aja ya, karena C ya kombinasi eh, N, R, N diambil atau dipilih R ya adalah banyaknya ya himpunan bagian ya dari atau yang terdiri ya yang terdiri dari eh, R elemen ya R elemen yang terdiri dari R elemen yang dapat dibentuk dari himpunan dengan N elemen dengan N elemen. Maka persoalan ini itu bisa dikatakan ya, ini itu bisa saya katakan, misalkan jumlah himpunan bagian ya dengan dua elemen, misalkan dengan dua elemen. Jadi dari himpunan ini kita ambil dua elemen ya, ya yang kita pasang, yang kita kombinasikan. Ya, kita bisa ya tiap-tiap elemen ini kita bisa kombinasikan. Nah, sehingga dari himpunan bagian dengan dua elemen ini saya bisa tuliskan misalkan A, B ya itu sama dengan ya sama dengan B, A. Kalau kombinasi ya, ingat ini kombinasi. Kemudian eh, saya bisa tuliskan A, C itu sama dengan C, A. Ya, ya seperti itu. Kemudian saya bisa juga tuliskan B, C sama dengan C, B. Nah, nah, dari sini ya kalau kombinasi dengan dua elemen ini ya jadi banyaknya himpunan yang banyaknya cara yang bisa disusun dengan dua elemen ini maka kita bisa tuliskan seperti ini. Berarti ini satu, ada tiga cara ya. Ada tiga buah kombinasi ya seperti itu. Jadi A, B, A sama A, C, A itu sama. Karena dia kenapa? Karena dia tidak melihat urutannya ya. Kalau kombinasi itu tidak melihat urutan eh, dari objek seperti itu. Sehingga saya bisa tuliskan eh, ya tiga buah ini ya satu, dua, tiga ya tiga n ya tiga n dengan r elemen saya bisa tuliskan seperti ini itu sama dengan saya bisa tuliskan ya eh, 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 2 faktorial kali R-nya. 2 faktorial. Itu sama dengan berapa nih? 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Itu sama dengan 3 cara. Ya, seperti itu. Ya, ini gambaran aja ya. Ya, gimana sih samanya? Gimana sih apanya? Eh, letak tidak atau letak diabaikannya urutan dari sebuah himpunan misalkan seperti itu ya. Oke, oke, jelas ya sampai sini ya.
Oke, kalau bola tadi udah ya tadi ya. Nah, di sini ini bola, misalkan ya, bola dibedakan terlebih dahulu nih. Dia warna kuning, sama-sama warna kuning, tapi dia dibedakan dua label A sama B ya. Ini kombinasi ya, A sama B. Nah, bola A dapat memilih 3 kotak, sedangkan bola B dapat memilih 2 kotak karena A-nya sudah menempati kotak pertama. Ya. Sehingga total banyaknya pemilihan bola bila bola dibedakan menjadi A, B adalah ya 3 kali 2 cara ya, 3 kali 2 cara kalau dia dibedakan. Karena bola tidak dibedakan ya, maksudnya ini bukan permutasi ya, tidak dibedakan urutannya, maka ini harus dibagi dengan 2 faktorial. 2 faktorial karena ada 2 objek di situ. Karena ada 2 objek. Maka hasil ini harus dibagi dengan 2 faktorial. Sehingga banyaknya penempatan bola berbeda adalah 3 cara. Artinya di sini 3 kali 2 dibagi dengan 2 faktorial. Seperti itu. Ya. Nah, oke, kita lihat di sini lagi contoh soal kombinasi ya, yang kita bisa lihat. Contoh pertama nih ya, sebenarnya sudah ada jawabannya, tapi saya jabarkan aja ya. Misalkan suatu klub terdiri atas 23 pemain nih. Ada berapa banyak starting line up berbeda yang dapat dibentuk jika setiap pemain dapat bermain pada posisi apapun. Jadi yang di garis bawahi di sini ada berapa banyak starting berbeda ya, berbeda artinya setiap pemain itu hanya bisa uh, mendapatkan satu kerjaan saja, ya gitu, gitu ya. Jadi penjauh gawang sendiri, back sendiri dan seterusnya. Nah, di sini ada back kiri, ada back kanan ya. Di sini catatannya starting line up-nya itu ada 11 pemain yang berada di lapangan. Jadi setiap kali bermain cuman 11 pemain aja. 11 pemain ini diambil dari 23 pemain. Kita lihat nih. Nah, ini saya hapus ya. Ini saya hapus, maka kita bisa jabarkan nih ya. 11 pemain ini ya, kan yang disuruh adalah ada berapa banyak starting line up, sedangkan starting line up itu adalah 11 pemain. Maka ini merupakan permasalahan kombinasi ya. Jadi kalau soal dari soal di sini kita bisa tuliskan permasalahannya ya, ya kombinasi ya, kombinasi 11 pemain ya, 11 pemain dari 23 pemain. Ya. Jadi kita bisa tuliskan sehingga ya rumus kombinasinya adalah 23,11 ya, ini C ya, atau 23,11 ya. Nah, berdasarkan rumus tadi ya, ya kombinasi itu adalah N faktorial dibagi dengan N kurang R faktorial ya, dikali dengan R faktorial. Maka ini bisa dituliskan 23 faktorial dibagi dengan 23 dikurang dengan 11 ya, ini faktorial kali 11 faktorial. Nah, seperti itu. Kira-kira berapa nih? Ya, ini karena ini berapa nih? Kayaknya 12 faktorial ya. Ya.
Ini 12 faktorial, maka 23, kemudian 22, 20, dan seterusnya nih ya. 21, sampai berapa kira-kira? 12 ya? Sampai 13 ya? Sampai 13 ya. Kali 12 faktorial ya. Dibagi dengan 12 faktorial dikali 11 faktorial. Ini kan hilang ya, habis ya. Jadi ini, perkalian ini dibagi dengan 11 kali dan seterusnya. Itu kalau dari slide, itu hasilnya adalah berapa ya? 13, 5, 20 ya, 78 cara. Ya. Jadi yang pertama ini ada sekian caranya. Ya, ada 1.352.078 cara untuk menyusun starting line up yang berbeda. Oke, kemudian yang nomor 2 nih, ya, ada berapa banyak string biner dengan panjang 8 yang memuat tepat 3 digit, ya, digit 1, 3 digit 1, ya, tepat 3 digit 1. Nah, di sini, ya, soalnya di sini menekankan bahwa digit 1 itu eh, tidak harus dia berdekatan. Dia tidak harus berdekatan. Tidak harus seperti ini. Tapi dia bisa tersebar kemanapun dia berada di string dengan panjang 8 ini. Maka kita bisa tuliskan ya saja. Kita bisa tuliskan misalkan stringnya ada 8 ya di sini. Panjang 8. S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8 itu. Jadi string 1 itu bisa menempatkan masing-masing di sini. Ya, di 8. Maka kita bisa tuliskan kombinasi ya dari string 1 ini. Kombinasi dari string 1 ini adalah 8 di koma banyaknya string 1 tadi, 3 digit ya. 3. Atau sama dengan 8, 3. Atau sama dengan 8 faktorial dibagi dengan 8 dikurangi 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Itu sama dengan berapa nih ya? 8, 7, 6. Ini kan 5 ya. 5 faktorial dibagi dengan 5 faktorial dikali 3 faktorial. Ini habis. Bisa 6. 6 habis juga ya. Ini 56. Ya, cara. Itu ya. 56 string. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, yang nomor 3 nih, soal kombinasi nih. Ya, nomor 3. Di suatu kelas terdapat 25 mahasiswa nih. Dan 20 mahasiswi. Ingat bahwa dia terpisah ya. Dia terpisah 25 mahasiswa dan 20 mahasiswi. Berapa banyak cara membentuk delegasi perwakilan kelas yang beranggotakan 4 orang dan di sini syaratnya setidaknya atau minimal ya dan minimal 1 orang adalah mahasiswa di antara 4 orang ini ya, minimal 1 orang di antara 4 orang ini dan minimal 1 orang mahasiswi di antara 4 orang ini. Karena kata dan, maka kita ini ada
kata penghubung dan di sini ya. Kalau dia atau berarti kita melakukan perkalian nantinya dari beberapa kombinasi-kombinasi ini ya. Jadi ada tiga kombinasi, setidaknya ada tiga kombinasi di sini ya. Ya, karena 4 orang. eh, jadi setiap kombinasi-kombinasi itu karena ini dihubungkan dengan dan, maka dia eh, kalau dan itu identik dengan penjumlahan, sedangkan atau itu identik dengan perkalian. Itu hubungannya situ. Kalau seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini. Misalkan nih, ya kemungkinan-kemungkinan yang dari soal ini 25 mahasiswa dan 20 mahasiswi. Jadi 25 mahasiswa MA aja ya, dan 20 MI ya. Kemudian di sini ada kita mau menyusun 4 anggota. Ya, syaratnya syaratnya itu masing minimal 1 mahasiswa dan minimal 1 yang di sini ya, minimal 1 MA dan minimal 1 MI ya di dalam 4 anggota ini ya. Oke. Jadi kita susun kemungkinannya, solusinya. Misalkan di sini kemungkinan pertama ya adalah 4 orang ini terisi 1 MI dan bisa juga MA aja ya, MA dan 3 MI ya. Maka ya ini ya MI ya. Maka bisa dituliskan masing-masing ini ya, di MA itu 1 ya, di MA di pemilihan mahasiswa itu ada 1 ya dari 25 orang, dan ini mahasiswa MA, dan ada 3 orang yang dipilih random di kumpulan mahasiswi ya 20. Maka dengan aturan perkalian ya, aturan perkalian ini 25 ini ya, satu kombinasinya dikali dengan 20 kombinasi 3 ya, itu ini dapatkan ya, perkalian ini ya. Nah, jumlah hasilnya ini adalah caranya. Yang pertama, yang kedua ya. Kemungkinan yang kedua ya, masing-masing 2 mahasiswa dan 2 mahasiswi ya, maka kita bisa tuliskan kombinasinya gini ya, MA dan ini MI 20 ya. Ini caranya ya, kalau aturan perkaliannya ya, aturan perkalian ya, ada 25 kombinasi 25 dengan 2 dikali dengan kombinasi 20 dengan 2 cara ya. Ya, ini cara. Oke. Nah, kemungkinan yang ketiga ya, balikannya nih, 3 mahasiswa dan 1 mahasiswi ya. Maka kita bisa tuliskan ada 25 kombinasi 25 dengan 3 dikali dengan kombinasi 20 dengan 1 cara. Ya. Itu ya. Ya. Ini tidak ada irisannya sama sekali ya. Ya, ini tidak ada irisannya sama sekali
kemungkinan-kemungkinan ini karena dia terlepas ya, saling lepas satu sama lain ya, saling lepas masing-masing ini mahasiswa, masing-masing mahasiswi, maka kita karena saya katakan tadi dia menggunakan ini ya kata hubung dan, maka kita menggunakan aturan penjumlahan. Jadi ini semua kemungkinan-kemungkinan ini dijumlahkan. Jadi hasilnya adalah 25 ini yang pertama, 1 dengan 23 kombinasinya ditambah dengan 25 coba ya dengan 22 kombinasi ditambah dengan 25 3 21 gitu ya. Itu. Nah, ini cara pertama nih. Cara pertama. Ini cara pertama, ini dapatkan hasilnya. Ya. Ya, ini cara pertama. Nah, kalau cara keduanya ya kita bisa melakukan simbolis atau langsung aja ya. Gitu ya. Cara keduanya kita bisa lakukan aturan simbolis ya. Nih. Ya, aturan simbolisnya seperti ini. Misalkan nih, simbol P ya adalah banyaknya. Jadi ini kan semuanya nih. Yang pertama itu diuraikan dulu. Dari gabungan mahasiswa dan mahasiswi ya, itu nanti akan dipilih 4 orang yang masing-masing terdiri dari minimal 1 mahasiswa dan 1 mahasiswi ya. Maka kita bisa tuliskan kombinasinya adalah gabungan dari jumlah mahasiswa-mahasiswi kemudian gabungan atau gabungan objek yang akan dipilih nanti 4 orang ya. Nah, ini adalah kombinasi dari seluruh pemilihan tadi. Ya. Jadi ada 45,4 cara kombinasinya. Nah, kemudian kita pisahkan di sini dari ya bisa saja bisa saja 4 orang itu dihuni ya untuk mendapatkan 1 itu dia menggunakan seperti ini ya kombinasinya 25 dari 25 orang itu bisa didapatkan 4 orang ya 4 cara, kemudian begitu juga mahasiswi 20 kombinasi 4 cara, maka simbol P ini adalah banyaknya cara membentuk delegasi beranggotakan 4 orang dengan minimal 1 mahasiswa dan 1 mahasiswi. Nah, ini yang kita mau cari nih. Ya, ini yang mau kita cari nih. Jadi Q itu adalah pembentukannya keseluruhan ya tidak peduli mahasiswa-mahasiswi ya ini dikurang dengan R ya, cara pembentukan atau banyaknya cara pembentukan delegasi keempatnya mahasiswa dan S adalah banyaknya cara pembentukan delegasi yang keempatnya mahasiswi ya seperti itu. Maka dituliskan berdasarkan rumus ini ya. Ini digabungkan ya. Mahasiswa dan mahasiswi itu digabungkan pembentukan delegasi keempat-empatnya ya. Ini R dan plus S ya. Maka kita dapatkan P itu sama dengan ini keseluruhannya dikurang dengan ini untuk mahasiswa dan ini untuk mahasiswi. Ya sama. Ya. Sama dapatnya dengan yang tadi ini ya. Tadi. Itu ya. Oke. Aman sampai sini ya.
Oke, kita lihat ya ini satu aja, kedua sekalian. Ini saya diterangkan walaupun ini sudah ada ininya, sudah ada apa jawabannya. Kita lihat ini sebagai latihan saja. Nomor pertama, Sheldon, Leonard, Howard, Rajesh, dan Swart. Ini adalah bintang film yang kalau kalian lihat itu, kalau pernah kalian lihat di YouTube ya, ini serial televisi yang udah tahun berapa ya? Dia lucu ya, komedi, tapi dia berbasis ilmuwan ya. Ada Sheldon, Leonard, Howard, namanya itu Big Bang. Judulnya, judul serialnya itu Big Bang. Jadi kalian kalau mau belajar bahasa Inggris boleh nonton ini ya. Sheldon, Leonard, Howard, Rajesh, dan Stuart pergi menonton film ya. Ketika mereka datang, yang belum terisi, ketika mereka datang ternyata di apa studio itu atau di bioskop itu ada hanya ada 7 kursi yang belum terisi. Ya, posisinya di depan lagi, ya, paling depan. Jadi, ada berapa banyak cara untuk atau cara duduk yang berbeda dengan syarat Howard dan Rajesh tidak bersebelahan. Nah, di sini kita bisa gunakan juga cara yang seperti tadi, seperti ini ya, ya simbolis ya. Ya, kita modelkan dengan simbol model soal ini ya, kita coba gunakan ini ya, misalkan nah, seperti ini ya, misalkan ya dari soal ini Sheldon 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 ini adalah objeknya. Ini ya masalahnya bagaimana dia duduk eh, dengan syarat Howard dan Rajesh itu tidak bersebelahan. Bagaimana dia duduk eh, dengan syarat tadi dengan syarat Howard dan Rajesh itu tidak bersebelahan. Nah, oke, kita coba modelkan. Misalkan R itu adalah banyaknya cara duduk ya, cara duduk ya, cara duduk sehingga Howard H aja ya. Ini saya tuliskan SLHRJ. SH ya, SH, kemudian L ya, kemudian H, kemudian R, Rajesh ya, kemudian Stuart ya, S ya. H dan R, Rajesh ya, tidak bersebelahan. Duduk tidak non bersebelahan, non bersebelahan. Ya, misalkan ini R ya. Sehingga kemudian ini kan tidak bersebelahan. Nah, kita butuh cara duduk tanpa syarat tadi. Ya, cara duduk tanpa syarat dari kelima objek ini itu kita simbolkan adalah misalkan key ya, key. Ini banyaknya cara ya, banyaknya cara duduk ya yang mungkin ya tanpa syarat ini ya, yang mungkin di antara 5 orang tersebut ya.
Nah, ini dengan syarat tidak bersebelahan ya, non bersebelahan. Nah, satu lagi kita butuh adalah ketika dia bersebelahan. T ya, T. Misalkan T di sini. Banyaknya cara duduk yang mungkin ya, atau ini aja dengan syarat K dan R ya bersebelahan ya, bersebelahan ya, seperti itu ya. Jadi totalnya kemungkinan ya dikurang dengan syarat bersebelahan gitu ya. Jadi sehingga sehingga kita bisa tuliskan ini yang kita cari R sama dengan ya banyaknya ini Q dikurang ya, banyaknya cara duduk keseluruhan tanpa syarat ya dikurang dengan syarat bersebelahan P ya, seperti itu. Sehingga eh, Q itu sendiri ya, sehingga Q itu sendiri ya karena ini ya Q itu sendiri itu merupakan permutasi ya, permutasi dari 5 orang ini terhadap 7 kursi. 5 dari 7 objek ya. Maka bisa dituliskan Q itu sama dengan permutasi ya 7,5. Permutasi ya. Kombinasi itu adalah isinya permutasi. Ya. Sehingga kita harus apa di sini mencari ya cari nilai T. Nah, kita harus cari nilai T di sini. Nah, bagaimana cara mencari nilai T karena dia bersebelahan? Jadi ada 2 kemungkinan di sini ya. Ya, ada 2 untuk mencari nilai T, mencari nilai T ya. Maka ada 2 kemungkinan. Karena dia bersebelahan ya. Kemungkinan pertama, Howard Howard itu di sebelah kiri dan R itu di sebelah kanan ya. Jadi Howard itu sebelah kirinya R ya. Gitu. Sehingga kita ketahui ya karena ya ketika proses bersebelahannya ini ya ya di mana saja dia bisa duduk ya bersebelahan, ini menjadi satu objek ya, ini menjadi satu objek H dan R itu menjadi satu objek, sehingga kita bisa tuliskan P ya 6 jadi jadi apa? Ini jadi satu objek ya, sehingga eh, apa? Kursinya itu berkurang satu ya. Nah ini menjadi satu objek, ya, kursinya itu berkurang satu dan orangnya juga dihitung satu di sini H dan R ini, sehingga kita bisa tuliskan P dan permutasi 6,4. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah R itu di sebelah kiri dan H itu di sebelah kanan. Sama, sama ya kemungkinannya. Jadi kemungkinan pertama eh, H-nya itu di sebelah kiri, kemungkinan kedua H-nya itu di sebelah kanan. Sehingga bisa dikatakan atau bisa dituliskan permutasi untuk kemungkinan kedua adalah sama 6,4.
Sehingga kita bisa tuliskan R itu sama dengan permutasi 7,5 dikurang dengan, ini kan 2 ya, 2 kali permutasi 6,4. Seperti ini. Hasilnya berapa ya? Seperti itu ya. Oke. Nah, ini tinggal dihitung aja ya permutasinya, berarti 7 mutasi. Kalau permutasi ini berarti bagaimana? 7 berarti 7 faktorial dibagi dengan 7 kurang 5 faktorial ya, dikurang. Ini kan permutasi ya, 2 kali 6 faktorial dibagi dengan ini faktorial. 6 kurang 4 faktorial. Sama dengan 4. Paham ya? Sampai di sini ya? Aman ya? Oke, seperti itu ya. Nih. Oh ya, 1800 ya. Nih, hasilnya. Dan seterusnya. Ya, seperti ini. Nah, untuk soal kedua ya. Nah, soal kedua nih ya. Ini soal kedua. Misalkan oke. Ya, ini ada formasinya. Sebuah klub sepak bola memiliki 23 pemain yang 3 diantaranya adalah penjaga gawang. Ya, 23 pemain itu dipisahkan 3. Ya. 3 ini nanti kombinasinya adalah di antara 3 ini dipilih satu, hanya satu aja. Ya, berarti 3 kombinasi 1, kombinasi 3 1 ya. Nah, sisa 20 ini ya, sisa 20 ini. Berapa banyak starting line up berbeda yang dapat dibentuk bila tepat satu penjaga gawang harus bermain, formasi yang digunakan tidak diperhatikan. Jadi tidak perlu ada urutannya ya. Berarti kombinasi ya ini. Berarti di sini tepat satu penjaga gawang 3 kombinasi 3 1 ya. Kita lihat aja. Nah, ini ya. Kita bahas ya di sini. Nah, untuk permasalahan pertama, penjaga gawangnya. Ya, perhatikan cara memilih bahwa banyaknya cara memilih penjaga gawang itu adalah ada 3 penjaga gawang, dipilih cuma satu, berarti 3 kombinasi 3 1 cara. Kemudian kita dapat memilih 10 pemain non penjaga gawang dari 20 tadi ya. 10 pemain dari 20 ini ya. Maka bisa dituliskan kombinasinya adalah 20,10 ya. Kombinasi 20,10. Maka bisa dikatakan dengan aturan perkalian terdapat 3 untuk penjaga gawang dan ini untuk pemain ya, untuk starting line up. Jadi ada 554.268 cara yang berbeda untuk memilih starting line up. Nah, kemudian ya soal yang kedua ya ini. Yang kedua, klub sepak bola tersebut dapat memakai formasi 4-4-2 atau 4-4-3. Nah, ini nanti diuraikan nih 4-4-2, 4-4-3, 4-3-3. Nah, dan semua pemain selain penjaga gawang dapat bermain di posisi back, gelandang, atau penyerang. Nah, untuk memudahkan kita modelkan persoalan ini menjadi sebuah simbol di sini, back itu B, gelandang itu G, dan penyerang itu B. Itu ya. Kalau kita lihat di sini, langsung aja ya. Oke. Di sini formasi pertama nih.
Jika formasinya itu 4-4-2, maka terdapat ini untuk pilihan penjaga gawang ya. Ini 3 untuk pilihan penjaga gawang karena 3 di antara dari 23 itu adalah khusus penjaga gawang. Selanjutnya back itu 4, ya berdasarkan pola ini ya. Ini backnya 4, gelandangnya 4, penyerangnya 2, ya 4-4-2 ya. Maka kita bisa tuliskan kombinasinya dari 20 pemain sisa yang sudah dipilih penjaga gawang ini, 20, sekarang 20, itu bisa dipilih 4 back ya, 4 back. Jadi kombinasinya seperti ini, 20,4. Kemudian gelandangnya, karena backnya sudah dipilih 4, ya, maka sisanya adalah 20 dikurang 4 ya. Itu akan dipilih 4 lagi gelandang ya. Dipilih 4 lagi gelandang, yaitu 20 dikurang 4, ya, berapa tuh? 16 ya. 16 sisanya di ya kombinasi 16 dengan 4. Kemudian dari gelandang ini ya, back dan gelandang itu sudah dipilih, maka sisanya ya yang belum terpilih adalah 20 dikurang 8, berarti 12 orang yang belum dipilih. Nah, 12 orang ini akan dipilih 2 diantaranya menjadi penyerang. Makanya kita tulis kombinasinya adalah 12,2 gitu ya. Sehingga berdasarkan aturan perkalian, starting line up yang berbeda di sini adalah seperti ini ya. Seperti ini. Begitu juga nomor 2, misalkan formasinya 4-3-3 ya. Maka sama seperti yang kedua, caranya ya. Dari penjaga gawang sudah terpilih ya. Kemudian back akan dipilih 4 dari 20 orang ya. Kemudian gelandang itu juga sama. Tapi di sini karena polanya 3-3, maka gelandangnya akan dipilih 3 orang saja dari 16 orang yang tersisa ya. Kemudian untuk penyerangnya akan dipilih 3 dari 13 orang yang tersisa. Sehingga starting line up-nya yang berbeda itu seperti ini. Ya, seperti ini. Sehingga kalau digabungkan ya, cara untuk memilih starting line up ya untuk masing-masing formasi ini ya, itu adalah 4 triliun ya, 4 miliar sekian ya. Saya pikir seperti itu ya. Nah, ini latihannya kalian juga bisa cermati ya. Ada juga nanti soal-soalnya ya. Kalian juga bisa kerjakan mandiri ya. Dan jangan lupa saya sudah umumkan ya di tanggal 22 berapa kemarin ya? Minggu ke-9 ya. Minggu ke-9 itu kita akan UTS ya. Jadi UTS itu bahannya dari pekan pertama sampai pekan sekarang. Nah, setelah Lebaran ya ada materi lagi, tapi itu tidak termasuk UTS ya. CLO 1, CLO 2 tidak termasuk CLO 1, CLO 2. Itu adalah CLO 3 ya. Jadi kita masuk lagi setelah Lebaran ya. 1 minggu setelah Lebaran itu kita masuk. Nah, setelah itu 1 minggu kemudian baru kita ujian. Ya, seperti itu. Oke, di sini ada pertanyaan ya? Atau ada yang ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, cukup. Oke, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.